Luar biasa, Bapak Ibu. Saya hanya akan mengingatkan sedikit dari apa yang sudah dikemukakan Pak Toto. Cirinya kita ingat orang yang powerless, voiceless, valueless, hopeless, loneliness, dan helpless. Itu penting untuk kita tahu, penting untuk kita kenali bersama-sama bahwa di sekeliling kita itu ada banyak sekali orang-orang yang seperti itu. Nah, yang menarik sekali tadi dalam catatan, kalau sudah seperti itu, profesi kita sebagai em, biarawati, sebagai agamawan, sebagai pendeta, pastor, ataupun psikolog, ataupun pemerhati-pemerhati sosial, kita perlu ingat bahwa keprihatinan untuk orang-orang dengan gejala-gejala seperti itu penting sekali. Dan saya ingat catatan penting untuk kita para pendeta, Romo, yang apa, dalam khotbah-khotbah kita itu harus kekinian. Tidak salah ketika kita bicara tentang apologetika, tapi ingat juga untuk lebih down earth. Kita bicara tentang sesuatu yang sudah lebih dibutuhkan saat ini karena ini era androgetika, di mana androgetik ya, di mana kita lebih bicara tentang konteks apa yang ada, bukan apa yang lalu di masa masa yang sudah terjadi dalam sejarah. Kita bicara tentang tindakan yang benar, kita bicara tentang bagaimana bicara yang benar. Yang menarik bagaimana mengakses sesuatu dari eh, apa semua aspek holistik. Dan Pak Toto memberikan catatan bahwa bukan asesmennya saja yang holistik, tapi timnya juga itu harus holistik. Tidak bisa kita miopik lihat dari satu bagian saja atau satu prinsip, satu pola pikir, satu bidang keilmuan, tapi kita harus mengikatkan, kita harus mengikut sertakan bidang-bidang profesi yang berbeda-beda untuk memperkaya kita dalam menangani setiap kasus, khususnya orang-orang yang melakukan bunuh diri atau yang akan melakukan bunuh diri. Yang utama terakhir saya kira menarik sekali, ada namanya program Psychospiritual Formation. Ini bagus untuk diikuti, bagus untuk kita lakukan untuk psychological resiliency dan psychological agility. Nah, um, itu dia beberapa hal menarik yang bisa Ya, disimpulkan dari penjelasan Pak Toto yang luar biasa, bicara tentang data, bicara tentang keilmuan, bicara tentang fakta, itu hal-hal yang menarik. Saya silakan kepada Bapak Ibu, Kakak, jika ingin mengajukan pertanyaan, silakan bisa raise hand atau menuliskan di kolom chat. Ada Suster Yus. Ada yang lain? Saya cek lagi di sini. Oke, oke, oke. Sementara baru ada Suster Yus. Mungkin pertanyaan Suster Yus bisa dimulai sambil kita memikirkan uh, hal apa yang ingin kita tanyakan sesuai dengan konteks kita atau pengalaman kita. Ada juga nanti kedua ada Pak Pendeta Yusak ya, ya. akan mengajukan pertanyaan. Saya silakan kepada Suster Yus lebih dulu, nanti ke Pak Yusak. Kasih Bu Jenny. Pak Toto, saya mau bertanya ada dua hal. Yang pertama, saya tidak tahu itu tindakan sikap saya itu tindakan seperti apa karena masih benar-benar. Yang kedua adalah pertanyaan tentang teman dari si survivor bunuh diri ini. Yang pertama, ketika saya masih fresh graduate, punya wali murid yang tiba-tiba dia pingsan berdarah-darah dan bawa ke rumah sakit. Ternyata dia iris-iris tangannya. Ya, Nah, mungkin itu. Nah, terus begitu dia masuk, saya panggil tersendiri, saya kasih tunjuk dia, saya cutter, baru saya isi, saya berikan ke dia. Kalau kamu mau mati, ini ada cutter baru. Kamu di depan ibu sudah. Jujur kemarin ibu sedih dan panik mendengar kamu seperti itu. Sekarang di depan ibu saja. Nanti kalau saya masuk penjara, saya siap. Nah, tiba-tiba anak itu menangis dan menubruk saya. Ibu enggak lagi, enggak lagi.
Itu stopannya sampai di situ dan itu saya nggak tahu itu Mhm. tindakan apa. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah ada seorang mahasiswa psikologi datang pada saya dan suster saya butuh ketemu. Saya sudah suster waktu itu. Kenapa? Tolong suster sediakan waktu untuk saya. Terus akhirnya ketemu dia bilang, suster teman saya pagi ini bunuh diri. Saya berdosa. Kok bisa? Saya tanya. Karena tadi malam teman ini satu kelas dia ngobrol dengan saya, dia bilang saya pengen mati rasanya. Saya minum kopi kayak Jessica apa ya gitu. Saya sudah rasanya sudah tidak kuat ini. Terus saya Ya. tahan-tahan, terus saya tidak kuat ngantuk. Nah, itu satu. Akhirnya besok ada berita bunuh diri. Nah, anak itu merasa berdosa. Saya waktu itu akhirnya pokoknya selesailah tenang. Tetapi ketika kemarin saya ada praktek coaching, dia menjadi klien saya, itu muncul lagi. Dia ingin dianya. Saya rasanya tidak kuat situasi keluarga kok seperti ini. Nah, terus saya akhirnya menemani dia terus. Kamu ingat bahwa saya hanya begini, itu yang kamu rasakan. Ingat, saya ada bersama kamu. Saya akan temani kamu. Jadi tiap 2 minggu konseling sampai kira-kira 3 bulan. Terus Ya. dia berkata, suster saya sudah segar. Saya sudah sadar saya nggak akan buat itu. Ya, jadi pertanyaan saya, apakah yang kedua, pertanyaan kedua, orang yang pernah melihat temannya dan melakukan bunuh diri, dia ada di dekatnya. Dalam tanda kutip meskipun by phone, itu juga menular gitu loh Bapak, situasi itu. Saya tidak tahu juga ini. Itu dua kasus. Ya. Yang pertama, itu mungkin suster menggunakan cara yang tepat untuk orang yang tepat, sehingga ada apa namanya, rekonstruksi psikologis, ya, ada itu ya. Tadi kan jadi itu bisa, tapi suster tidak bisa menggunakan cara itu untuk semua orang, karena orang kan berbeda-beda. Jadi bisa terjadi kalau suster memberi begitu itu bisa dia bunuh diri betul menggunakan pisau itu, bisa. Nah, jadi itu harus berhati-hati ya itu. Nggak Tetapi tahu cara waktu yang itu. paling baik juga memang harus mendengarkan, ya mendengarkan, memahami situasinya. Nah, tentu orang yang sudah menggunakan alat itu, misalnya cara nanti akan diterangkan oleh Ibu Irin, saya kira lebih dari sisi psikologis, misalnya menjauhkan alat-alat tertentu yang membahayakan dia. Nah, kalau perlu juga menyediakan, kalau memungkinkan menyediakan tempat untuk apa ya, untuk istirahat, untuk semacam oasis, sehingga dia bisa ada teman yang selalu mendampingi dia, itu barangkali suster. Nah, memang kita kan selama ini selalu berpikir bahwa yang menular itu kan penyakit malaria, padahal mental pun bisa menular. Kalau suster setiap hari selalu bertemu saya menceritakan suster itu depresi, saya bisa ketularan depresi. Karena apa? Saya teman baik suster. Itulah namanya simpati, hanyut. Padahal saya kan nggak punya masalah itu. Sering contoh yang paling sederhana, istri saya misalnya. Saya punya istri dan setiap kali pulang dari kantor selalu bercerita bahwa temannya si A itu begini, begitu. Makanya saya marah sekali, Mas. Nanti pulang lagi ke kantor sebelum pergi kantor juga cerita. Saya sebenarnya nggak punya masalah dengan teman itu, suster. Tapi saya bisa ketularan marah sama teman itu, no. Nah, nah itu. Jadi oleh sebab itu betapa pentingnya juga ketika kita ada peristiwa itu, mungkin perlu dicek teman-teman dekatnya siapa. Selain untuk mengecek apakah sudah ada tanda-tanda. Nah, sehingga ketika suster misalnya di sekolah menghadapi apa ya, siswa atau siswi yang suntuk, yang tidak mau ngomong, suster sebaiknya memberanikan diri. Misalnya, mohon maaf ya, apakah kamu ada kadang-kadang berpikir, ini yang saya pakai waktu jadi BK dulu suster ya. Apakah kamu kadang-kadang berpikir lebih baik bunuh diri saja ya? Nah,
Kalau kita tanya itu kan berarti terus kemudian dia mengatakan dan kita iyakan, berarti beban psikologisnya dipindahkan dari orang itu ke saya, ke kita, suster. Ini penting. Itu memindahkan racun-racun negatif psikologis. Jangan khawatir, tapi kan kita harus mendampingi suster terus ya. Jangan khawatir, jangan takut kita bertanya. Bahkan kadang-kadang saya dimintai oleh gereja untuk menolong pendeta, dan itu saya tanya. Kemudian saya teruskan tentu, kalau keinginan itu muncul, kapanpun juga tolong telepon saya ya. Itu. Jadi kita tidak usah khawatir menanyakan apakah kadang-kadang itu terpikir untuk ke situ, pergi jauh dan sebagainya. Nah itu saya kira Ibu Irin nanti juga Airin akan meneruskan itu. Nah jadi salah satunya dengan pisau tadi itu suster menciptakan turning point seperti yang saya alami tadi kan. Ya udah saya temanilah kamu duduk di situ, saya juga mau duduk di samping kamu. Itu kemudian saya mengingat sesuatu yang lain. Jadi kemudian saya dekonstruksi lagi pikiran saya untuk itu ya. Ini pengalaman pribadi suster ya itu. Ya itu. Ini contoh ya, dan itu pengalaman-pengalaman ketika saya juga mendampingi teman-teman yang mengalami bunuh diri sekarang rata-rata secara online, dan itu sedikit susah. Apakah lingkungannya juga bersedia menolong, itu kan persoalan, karena orang-orang yang memang sungguh-sungguh ingin bunuh diri itu harus istilahnya didampingi terus 24 hours ya. Itu. Nah, itu pentingnya rumah singgah suster di situ. Pentingnya susteran. Nah, beberapa susteran di Jogja ada yang bersedia menampung semacam itu, tapi saya kira ini juga semacam oase. Barangkali di situ jawaban saya, suster, mudah-mudahan menolong. Ya. Terima kasih, Bapak. Ya. Ya, terima kasih untuk Suster Yus dengan pengalaman yang luar biasa dan penjelasan Pak Toto. Berikutnya Pak Pendeta Yusak, dan akan dilanjutkan oleh Kak Wilson setelah penjelasannya. Silakan. Baik, terima kasih Bu Jenny dan Pak Toto. Mendengar penjelasan memang membuat saya tersentak ya. Ternyata kita ini tidak baik-baik saja, di sekitar kita banyak sekali ancaman atau orang-orang yang mau bunuh diri atau sudah meninggal karena bunuh diri. Sehingga saya langsung membayangkan peristiwa-peristiwa yang lalu, ternyata memang ada orang yang memang kepingin bunuh diri. Entah saya tidak sengaja dulu mengingat kembali masa lalu, bapak saya pernah itu mencoba bunuh diri di Semak-Semak di Lewa, waktu tugas di Sumba Timur, dia ke Lewa, dan saya tidak tahu kalau dia mau bunuh diri, saya ikut saja. Ternyata dengan kehadiran seperti itu, entah dia melihat anaknya berdiri masih kecil, dia tidak melanjutkan itu. Tidak ada saya buat apa, saya tidak tahu dia mau bunuh diri. Nanti belakangan baru dia cerita tentang itu. Itu kasus yang gitu. Ternyata mungkin banyak orang yang sudah meninggal di sekitar kita ini, sebenarnya dia karena persoalan-persoalan tadi ya, gejala-gejala yang membuat itu, tapi kita tidak tahu, dan gereja medis hanya mengatakan ya sudah, Tuhan sudah panggil, sudah caranya itu. Tapi dengan mendengar penjelasan ini menggugah sekali, karena ada satu kasus, entah karena saya sering berkunjung dan mendengar kisah, ada memang anak mencoba mengiris-iris tangannya dengan pisau atau bambu yang dan saya kaget, kenapa dia lakukan itu? Dia tidak menceritakan masalahnya, hanya mengiris saja dan dicegah. Saya tidak tahu apakah ini termasuk agility, tapi saya hanya bimbingnya menyanyi dan berdoa, baca Alkitab. Entah mungkin caranya membaca tidak pas, tapi cukup menolong. Tapi terakhir ini, karena itu kasus 2 tahun lalu, apakah mungkin itu dia mengulang lagi untuk mengiris-iris lagi kalau dia mendapat gangguan? Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan tadi memang menjadi kaget juga ketika mengatakan bagi yang mau bunuh diri itu baik. Terbaik. Bukannya baik, Pak. Terbaik. Terbaik, bukan baik. Terbaik. Jadi memang
Semuanya yang lain sudah jelek bagi dia kecuali bunuh diri terbaik baginya. Nah, ini memang agak susah ya dicegah sekali kalau sudah begitu. Eh, hanya yang saya pikir-pikir saja, aduh, bagaimana di gereja dan semua mengantisipasi itu karena kita tidak tahu ini orang mau bunuh diri dan sebagainya kalau tidak dekat dengan mereka. Dan kalau semua cenderung mengurus diri sendiri itu pasti nanti setelah ada kejadian seperti kasus yang tahun lalu di Toraja ada beberapa orang meninggal itu hampir bersamaan, Ya, itu baru kita berpikir apa yang mau kita lakukan setelah ada kasus itu. Padahal sebenarnya di sekitar kita sudah ada. Yang ketiga, ini memang persoalan teologis menurut saya karena di satu sisi kita memang mengatakan dari teologis itu dosa, tapi ada yang katakan tadi di Gunungan mana kasus itu kehendak Tuhan bunuh diri. Sementara kita sementara masih berpandangan seperti itu melawan kehendak Tuhan atau dosa. ya, Mungkin sedikit penjelasan di situ, Pak. Terima kasih Pak Toto dan begini. ya. Yang pertama ada kemungkinan coba membunuh diri lagi, Pak. Itu penting melihat, menelusuri penyebabnya masih ada atau tidak. Kalau penyebabnya belum terpecahkan, kemungkinan dia bisa menggunakan alat yang canggih, lebih canggih. Contohnya, ini saya motong-motong sini, oh belum. Nah, lama-lama nanti saya gantung diri. Bisa, Pak. Nah, apalagi itu nanti kalau Ibu Irin saya kira akan menjelaskan, psikiater akan bisa menjelaskan, kalau itu ada kaitannya dengan gangguan mental, Pak ya. Seperti tadi depresi misalnya. Kalau penyebab depresinya belum diselesaikan, itu kemungkinan bunuh diri. Oleh sebab itu, betapa pentingnya kita menawarkan diri untuk menolong dia. Ya tentu ada ini teknik-tekniknya nanti apa di luar. Tapi mudah-mudahan nanti Ibu Irin akan menjelaskan, Pak ya. Nah ini penting. Nah yang kedua saya pikir ya betapa pentingnya kita mungkin ini Pak ya bisa kita mau tahu siapa yang membunuh atau tidak kan sebenarnya bisa dilihat dari pelakunya, mungkin perilakunya yang biasanya tidak pergi malam hari, tiba-tiba pergi malam hari dan itu kan Pak ya. Atau apa ya? Yang biasanya tidak mengurung diri di kamar, kemudian mengurung diri, yang biasanya ramah, tidak ramah. Nah itu kita bisa cek mungkin perubahan apa yang terjadi, boleh nggak saya dengarkan dan sebagainya. Nah itu yang ketiga masalah teologis Pak ya. Jadi bagi saya di tengah hal semacam itu ya tidak usah menanyakan dosa siapa. Tapi biarlah kita menolong orang yang akan bunuh diri. Nah, tentu kalau di Gunung Kidul itu ya kita apa ya kita belajar berempati, menerima kenyataan bahwa memang alasan dia itu bukan berarti kita setuju, Pak ya. Nah, sebelum kita mengatakan posisi kita, sebaiknya kita menyetujui dulu pikiran dia. Itu kalau nanti kita belajar konseling, kita jangan menggunakan kata tetapi. Kamu begitu tetapi saya, nah itu nanti itu justru menambah berat itu Pak ya orang itu. Barangkali itu pertanyaan-pertanyaan yang bagus dan berat untuk saya jawab Pak ya itu. Itu Pak. Kepekaan kita penting untuk melihat ya mungkin maaf kalau saya sebutkan mungkin 2 minggu yang lalu mahasiswa IAKN bunuh diri lagi Pak selama 2 tahun ini. Saya lihat ada Pak Ferdi ya yang maaf Pak. Ini bukan berarti menjelekan ya Kentor aja, tetapi itu kenyataan. Nah itu kan bisa diselidiki masalahnya apa sebelum itu untuk mencegah. Saran saya kira di kampus harus juga ada konselor yang untuk mengurusi mahasiswa yang dia orang netral. Nah mungkin perlu juga bisa dilakukan survei. Mungkin bisa diajukan pertanyaan apakah pernah memikirkan bunuh diri, apakah itu untuk warga gereja. Ini juga bisa dilakukan survei semacam itu untuk menjajaki kemungkinan-kemungkinan Pak ya.
Tapi salah satunya ya gereja harus menawarkan diri, menyimpan rahasia untuk kalau ada sesuatu yang itu Pak. Terima kasih Pak Toto. Ya, sama-sama. Iya, terima kasih. Semoga jawabannya menjawab pertanyaan Pak Ishak ya. Oke, berikutnya Pak Pendeta Wilson dari Gereja Toraja. Silakan. Oke, makasih Kakak Denny, Pak Toto, kasih kesempatan ini. Ya, dari uraian dan penjelasan Pak Toto tadi bahwa dengan ya gejala-gejala psikospiritual utama orang bunuh diri, kan ada beberapa hal yang disebut, antara lain powerless, valueless, dan hopeless, loneliness, dan helpless. Dan mungkin ada yang lain. Saya memahaminya bahwa ini adalah bagian dari yang ada ini adalah bagian dari gunung es. Mungkin itu yang nampak. Mungkin jauh lebih besar yang belum nampak, yang belum kita ketahui, ya apakah itu masuk kategori gejala yang benar-benar harusnya secara mendalam kita pahami. Dan karena itu saya sangat setuju sekali ketika misalnya dikatakan bahwa untuk tindakan preventif itu memang seharusnya ada tim holistik. Dan memang ini yang belum menjadi sebuah kesadaran. Sehingga kalau boleh saya berpendapat bahwa tim holistik ini kan melibatkan semua unsur, bukan hanya dari tokoh-tokoh agama, tetapi mungkin sudah harusnya membuka komunikasi dengan pemerintah setempat, mungkin tidak usah terlalu besar-besar di kabupaten, tapi mungkin di tingkat kelurahan atau kecamatan. Karena ya di mana ada lembaga-lembaga itu, ya pasti di situ ada manusia yang memiliki 1000 macam pikiran dan tentu latar belakang yang berbeda. Nah, pendapat saya yang kedua ialah bahwa memang gejala bunuh diri ini memang betul-betul sesuatu yang ya kita tidak sangka, tetapi sayang sekali bahwa nanti ada kejadian baru semua orang seolah-olah terlibat. Nah, sekali lagi bahwa tindakan preventif itu barangkali itu yang jauh lebih penting dipikirkan ke depan. Nah, dengan melibatkan semua unsur-unsur yang ada di tengah-tengah masyarakat, karena ya tentu saja tidak hanya belajar pengalaman-pengalaman yang sudah ada, tetapi menurut saya bahwa justru yang katakanlah daerah-daerah tertentu yang katakanlah belum pernah ada kejadian bunuh diri, mungkin itu yang harus diantisipasi justru. Ya, oke, mohon maaf di Toraja ini yang sudah beberapa kasus terjadi, ya katakan tidak hanya konsen kita di sana, tapi apa salahnya kita mencoba memikirkan daerah-daerah di mana kita berada. Ini supaya kita tidak menjadi lengah dan jangan ada kejadian baru seolah-olah kita tergerak berpikir ke sana. Itu sedikit, ini bukan pertanyaan Pak Dot, tapi ini sedikit Ya, komentar. Ya, tidak apa-apa. itu. Ya, terima kasih Pak Toto. Ya. Ya, Kakak Jenny. Ya, mungkin tanggapan saya, kalau pengalaman saya selama ini tidak benar kalau orang yang bunuh diri itu tidak pernah memberi tanda-tanda, Pak. Pasti ada tanda-tanda. Cuman persoalan orang lingkungannya tidak peka. Iya. Nah, ini iya yang penting. Mungkin ada perilaku tadi saya katakan, misalnya yang biasa tidak merokok itu Pak ya, contohnya. Iya. Yang biasanya malam-malam tidak pergi keluar, tiba-tiba pergi keluar. Saya kira keluarga, kalau itu masih anak-anak, betapa melakukan psychoeducation untuk orang tua. Iya. Atau untuk orang suami, untuk orang istri, atau anak.
Pasti ada tanda-tanda, Pak. Cuman kalau polisi kan nanya selalu di koran, oh tidak ada tanda-tanda mengejutkan. Nah, sebenarnya ada, cuman kita nggak melihat tanda-tanda itu. Bahkan makanya ya pentingnya survei misalnya dengan bertanya dengan bagaimana caranya ya gitu. Eh, bisa sarankan Pak Ferdi mungkin perlu ada survei untuk seluruh mahasiswa IAKN, Pak ya. Nanti Bapak kaget itu kalau ditanyakan, apakah Anda pernah berpikir bunuh diri? Saya yakin itu 60% ada, Pak. Tidak berarti mereka akan bunuh diri, tapi pernah ada pikiran enggak? Nah, itu. Dan itu yang saya maksud. Jadi ketika ada perubahan, misalnya orang tua melakukan apa, biasanya Ya. ngasih kirim Wes apa ATM apa itu transfer uang dengan tepat sekarang tidak, itu juga bisa menimbulkan hal itu kalau ada faktor-faktor lain, Pak ya itu. Jadi menurut pengalaman saya paling tidak 2 dari 3 gejala utama yang saya Gejala. sebutkan tadi metriknya muncul, Pak. Tapi makanya saya katakan helpless itu terakhir karena Ya. penolong itu penting. Dia sudah voiceless, dia sudah valueless, dia sudah tidak punya power. Tapi kalau ada penolong, itu Pak, Ya. masih bisa tertolong. Itulah pentingnya melakukan itu, penolong dan kita menjadi peka. Itu kesadaran, menanyakan apakah terjadi sesuatu. Ya, kadang-kadang cucu saya protes. Mungkin marahnya kepada ayahnya, tetapi dia nggak mau ngomong sama ayahnya. Dia di Facebooknya sudah saya baca nih, saya juga belajar cucu-cucu saya hampir remaja mengalami banyak pergumulan ya. Kamu ada apa sih? Kok tiba-tiba kamu sangat kritis kadang-kadang. Dan cucu saya itu sama, saya juga kritis kadang-kadang. Ini saya begini, ini gitu. Nggak betul nih. Oh, berarti dia ada sesuatu pergumulan. Ya. Kemarin kamu nggak dijemput mamimu tepat waktu ya. Kok aku tahu ya. Saya belajar psikologi itu kan itu bisa loh hal kecil itu kalau ada kumpulan yang lain dia bisa lebih baik lah saya nggak pulang itu atau lebih baik saya kalau nggak diperhatikan karena selalu diperhatikan hanya satu kali terjadi bisa juga membuat sesuatu yang terjadi Pak. Itu. Oke. Makanya anak-anak yang terlalu dimanjakan, overprotecting bisa menghasilkan kelemahan dari sisi ketahanan psikologisnya. Itu. Oke, Ibu Jenny, begitu? Oke. Makasih Pak Toto. Kita hampir habis, gitu. Iya, tinggal 3 menit tapi ada 3 penanya lagi. Ya, masih boleh Kita, saya kira pendek-pendek. oke. Em, satu dari Sebenarnya Bu 2, Pak Ferli, Bung Ferli sama Pak Samson ya, atau Iya, tapi ini ada yang antri Pak di chat room. Ini Ibu Pendeta Pempi Babuta, bagaimana caranya untuk membuat gereja menyadari bahwa bunuh diri adalah fenomena kehidupan gereja yang harus mendapat tanggapan, bahkan solusi pencegahan serta pengobatan bagi keluarga dalam kurungnya. Hal ini disebabkan karena kasus bunuh diri terjadi di tengah-tengah umat beberapa kali, tapi tidak pernah dibahas sebagai pergumulan gereja dalam pertemuan para pelayan. Itu pertanyaan dari Bu Pempi, Pak. mungkin sebaiknya kita diskusikan lebih spesifik, Ibu, ya. Ini kan kasus khusus, jadi nggak bisa. Tetapi saya kira ya menunjukkan bahwa kasus bunuh diri itu adalah di depan mata. Itu saya kira satunya. Nah itu tidak mudah memang, ya. Tapi mungkin melalui diskusi-diskusi informal, kadang-kadang nyeletuk masalah itu coba diperhatikan. Barangkali itu juga bisa apa? Kalau langsung dibicarakan di sidang, barangkali orang tidak akan memperhatikan. Tapi dengan percakapan informal, ketika ada pertemuan bisa disuarakan, saya kira mudah-mudahan itu menjadi benih kesadaran di lingkungan gereja masing-masing. Tidak mudah memang. Itu. Ya, Ya, makasih. Pak Toto, ada satu, silakan dari Kak Verly, boleh? silakan Bung. Kak Verly Urasana.
Oke. Kalau Ini dia. Kak Verly masih, boleh Kak. Masih di mute Kak. Iya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan di siang hari ini karena mungkin di sini siang, beda 2 jam. Terima kasih Pak Pendeta Toto yang sudah boleh membagikan materi. Di sini saya dari perwakilan mahasiswa teologi UKIM Universitas Kristen Indonesia Maluku Ambon. Ingin prodi teologi ingin bertanya dari kacamata tadi Pak Toto sempat menyinggung tentang pastoral. Nah, terkait dengan bunuh diri. Di sini saya ingin bertanya pertanyaan yang sangat urgensi dari sudut pandang pastoral yang digunakan dari kami atau kita semua orang untuk mempastorali ia atau orang yang terkena masalah. Dalam istilahnya orang yang sudah depresi tinggi, nah pendekatan-pendekatan atau semacam pendekatan-pendekatan pastoral apa yang bisa kita gunakan untuk mempastoralkan orang yang punya depresinya sangat tinggi, dan juga orang tersebut dia memiliki identitas atau ciri-ciri sebagai manusia yang introvert, yang dalam artiannya tidak bisa mengutarakan dia punya semua pendapat, dia punya masalah kehidupan kepada semua orang, tetapi hanya kepada orang-orang dekat atau tertentu. Itu pun juga dengan sangat susah sekali dari orang introvert ini kalau dari sudut pandang spiritualitas yang kita dapat dalam mata kuliah teologi spiritualitas Kristen. Itu sangat susah kalau kita mau mempastoralisasikan orang yang memiliki ciri-ciri introvert. Nah, bagaimana dari sudut pandang pastoral Pak Toto memberikan pencerahan semacam apa yang bisa kita pegang untuk memberikan pandangan pastoral agar orang-orang ciri-ciri seperti introvert ini ketika dalam mengalami depresi yang tinggi itu bisa mendengar pastoral dari kita atau kami sebagai orang yang memberikan pastoral kepada dia atau orang pertama tunggal yang menerima pastoralisasi dari kami orang ketiga atau orang kedua kepada ia. Mungkin bagaimana Pak Toto bisa meluruskan hal ini, karena ini juga masih menjadi sebuah pertanyaan yang sangat urgensi sekali kalau kita melihat dari pastoral itu dia juga ada saling terjadinya sebuah kontradiksi dengan spiritualitas seseorang. Nah, untuk bagaimana bisa mempastoralisasikan seseorang itu sangat susah sekali kalau dia memiliki pribadi yang introvert. Nah, bagaimana Pak Toto bisa memberikan pandangan dari pastoral supaya bisa menjadi suatu hal yang sangat urgensi dan menarik sekali supaya kita bisa melihat bagaimana fungsi pastoral itu dia sangat kontekstual dalam menangani masalah seperti ini. Mungkin itu Pak Toto, sekian dan terima kasih dari Beta Verly Orasong. Oke, terima kasih Bung Verly. Ini pertanyaan lebih teknis, saya kira bisa kita diskusikan secara pribadi. Tapi saran saya, paradigma harus diubah. Kita Baik, Pak bukan Toto. memberikan pastoral, bukan memastorali, tapi kalau kita memastorali kan fokusnya pada kita. Khususnya berkaitan dengan entah orang depresi, entah orang kita sebut introverted, gitu. Nah, fokusnya bukan pada kita, asumsi-asumsi kita memberikan sesuatu, kita memberikan ini itu, tetapi fokusnya pada orang itu, Bung. Saya kira di situ jawaban saya sementara. Nah, mungkin paradigma atau persepsi yang kita pakai masih menggunakan pastoral dari pemimpin memberikan sesuatu, memberikan pengukuhan, memberikan ini itu. Nah, di dalam konseling psikospiritual, orang yang bunuh diri khususnya fokusnya bukan pada asumsi kita, tapi pada orang itu. Nah, kuncinya dengan mendengarkan. Kita membuka hati, ya. Kalau orang bunuh diri tentu orang depresi atau orang yang introverted mungkin memerlukan waktu yang lebih lama daripada orang yang talkative, yang suka bercerita. Tapi kalau ada hal lain, saya kira bisa kita diskusikan lebih lanjut mengingat waktunya. Terima kasih. Ibu Jenny, Ya. pasti. Terima kasih Pak Toto. Bapak Ibu Kakak, ternyata banyak hal yang bisa kita diskusikan ya untuk satu topik ini saja. Nah, masih ada minggu depan, dan minggu depan lagi, minggu depan lagi, dan minggu depan lagi. Nah, kita masih punya sekitar 3 kali sesi. Pastikan bahwa kita tidak ketinggalan satupun dari sesi-sesi ini. Minggu depan ada dokter ya, Paulus Santosa,
yang akan bicara tentang tantangan dan upaya pencegahan bunuh diri, perspektif kesehatan masyarakat di Australia. Jamnya tetap sama, link Zoom-nya akan kami bagikan kemudian. Pastikan bahwa kita semua mengikuti setiap sesi yang ada. Pak Samuel Samson, mohon maaf waktu kita telah berakhir. Bapak nanti pertanyaannya bisa ke minggu depan. Atau ke Atau pribadi. atau Japri ya. Japri. Ya, bisa untuk itu. Untuk Kak Verly, mungkin saya bisa bilang saja pertanyaan kakak bagus sekali. Itu mungkin pertanyaan kita semua yang belum sempat mengambil kelas Pastoral Counselor Formation. Kakak bisa diatur dengan timnya di kampus untuk mengikuti program Pastoral Counselor Formation yang dilakukan oleh Asosiasi Konselor Psikospiritual Indonesia. Kami bersedia membantu. Kakak bisa japri ke Mbak Bekti bagaimana prosesnya, bagaimana caranya jika ingin bergabung. Ada beberapa di sini saya melihat kita yang baru, ada Ibu Debbie dan juga beberapa yang lain ya. Itu yang kemarin sudah bertanya-tanya tentang program ini. Boleh Japri nanti ke Mbak Bekti. Mbak Bekti akan menjawab apapun pertanyaan terkait dengan program PCF tadi yang sudah sempat dikemukakan oleh Pak Toto. Kita yang penasaran bagaimana caranya, tekniknya seperti apa, pendekatan yang digunakan seperti apa, ikut kelasnya di PCF itu akan diajarkan sampai sedetail-detailnya. Oke, Bapak Ibu Kakak, terima kasih untuk hari ini. Senang sekali kita bisa sama-sama untuk day one-nya seminar World Suicide Prevention Day. Pastikan kita juga hadir di minggu-minggu depan. Dan terima kasih untuk hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Ya. Oke, saya kembalikan ke Mbak Bekti. Ya. Tadi Mbak Bekti, ada beberapa teman yang minta nomor saya. Silahkan nanti yang ingin nomor pribadi saya bisa minta ke Mbak Bekti. Iya. Sambil mungkin minta materi yang memang diinginkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Toto, terima kasih Ibu Jenny yang sudah memfasilitasi kita semua menjadi moderator pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu yang terkasih, karena tadi kita memulai dengan doa, sebelum mengakhiri baik kalau kita tutup dengan doa lagi. Karena Pak Samson sudah angkat tangan, saya minta kesediaan Pak Samuel Samson untuk memimpin doa penutup ya Pak Sam. Baik, Mbak Betty, mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur mendapatkan sesuatu wawasan yang baru lagi, di mana Tuhan memanggil kami, memakai kami untuk menjadi seorang pelayan Tuhan. Ini banyak di sekitar kami Tuhan, orang-orang yang perlu ditolong Tuhan. Apalagi dalam hal tentang bunuh diri ini. Tuhan kami berikan kepekaan untuk melihat tanda-tanda itu yang ada di sekitar kami, entah itu di keluarga kami, entah itu di tempat pelayanan kami, di gereja, atau di yayasan-yayasan kami Tuhan. Berikan kami kepekaan untuk kami bisa mengambil bagian dalam menolong orang-orang yang mengalami keinginan untuk bunuh diri ini Tuhan. Dan kami minta juga rahmat Tuhan terus menguasai pikiran hati kami, untuk kasih yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami memiliki belas kasihan, untuk memiliki kesabaran, menangani orang-orang yang mengalami keinginan untuk bunuh diri ini Tuhan. Terima kasih buat siang hari ini ya Bapak. Terima kasih buat Pak Toto dan Ibu Jenny dan Mbak Bekti yang sudah memfasilitasi kami dalam setiap sesi hari ini ya Tuhan. Dan biarlah sesi itu terus dapat kami pahami dan dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami, dalam pelayanan kami ya Tuhan. Berikan kesehatan buat Pak Toto dan Ibu Jenny dan Mbak Bekti dan kami semua Tuhan, agar di minggu depan kami akan bertemu kembali mendapat sesi-sesi yang baru, semakin kami dilengkapi. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.